Halo semua, kembali lagi di siaran radio A5. Di siaran kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Maloni Larissa Sregar. Aku harap untuk kalian semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di siaran kali ini aku nggak akan sendiri. Di sini aku ditemani oleh teman-temanku yang berasal dari fakultas dan juga jurusan yang berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang topik kerukunan antar umat beragama yang sering banget dibicarakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga banyak konflik tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini kita nggak akan debat dan juga nggak akan diskusi, tapi di sini akan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik tersebut. Nah, di sini jadi teman-teman kita semua termasuk aku akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kerukunan yaitu hidup bersamaan di dalam masyarakat dengan satu hati tanpa adanya pertengkaran dan tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Kerukunan adalah situasi di mana tidak ada lagi kericuhan dan hanya ada damai di antara orang-orangnya. Kerukunan umat beragama itu merupakan sikap toleransi antar masyarakat yang saling menghargai adanya perbedaan agama dan kepercayaan. Kerukunan umat beragama adalah suatu keadaan di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan sikap toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan untuk umat beragama yaitu suatu kondisi di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Allah adalah penguasa dari segala sesuatu, terlepas dari perbedaan yang kita alami. Nah, jadi agama, budaya, suku, itu adalah bentuk dari formulasi tata tertib ilahi. Tuhan cuma satu, yaitu Sang Pencipta. Kita yang berbeda, mengapa? Dilihat dari pembangunan Menara Babel yang dihancurkan Tuhan dikarenakan keangkuhan manusia. Setelah itu, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka dan juga memecah belah mereka ke seluruh penjuru dunia. Hal tersebut yang membuat keberagaman umat beragama dan juga munculnya suku dan etnis-etnis. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia belum terpenuhi sepenuhnya karena masih ada konflik di antara umat beragama. Salah satunya tidak menghargai perbedaan agama dan perbedaan pendapat. Kerukunan umat beragama yang sudah tercapai di Indonesia menurut saya salah satunya yaitu menghormati hari besar keagamaan dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Sudah tercapai di sebagian daerah Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan pada daerah yang lain yang tidak saling menghargai antar umat beragama. Kurangnya rasa saling toleransi, tidak mau saling mengerti antara satu dengan yang lain, serta kesombongan dari diri sendiri. Hambatannya tentu saja kurangnya rasa toleransi antar masyarakat yang berbeda agama dan kepercayaan satu sama lain. Kerukunan untuk beragama di lingkungan saya sudah ada. Contohnya kerja bakti di lingkungan desa dengan orang-orang yang berbeda agama. Tentu nggak bisa, karena pejuang bangsa Indonesia itu sampai merdeka bukan hanya satu agama aja, tapi dari semua agama dan juga golongan. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia jadi negara agama, berarti kita itu mengubah ideologi dan nggak menghargai jasa pahlawan. Tentu saja tidak bisa karena Indonesia mempedomani Pancasila yang memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Solusinya adalah menumbuhkan rasa toleransi dengan mempelajari dan memahami prinsip tiap agama. Masyarakat harus saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan dan harus mempererat tali persaudaraan. Masjid Istiqlal turut terlibat dalam perayaan Natal di Katedral Jakarta. Menurut saya bisa, karena masyarakat di Indonesia sudah diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Dan sebagai umat beragama, kita juga sudah diajarkan untuk menerima orang di sekitar kita. Bisa. Kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk saling menghargai,
menghormati, dan mengasihi. Perbedaan bukan penghalang bagi kita untuk saling menghormati antar umat beragama. Menurut saya bisa, asalkan yang pertama, setiap pribadi yang ada di dalam kelompok agama tersebut mau menerima perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, membebaskan dan menghargai agama lain pada saat beribadah. Yang ketiga, saling membantu dalam menyukseskan acara yang ada dalam agama tersebut. Toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama inilah yang ditunjukkan oleh pecalang atau umat Hindu yang ada di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Mereka setiap hari selama Ramadan rutin menjaga masjid saat umat Islam sedang menjalankan ibadah salat tarawih. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh umat Hindu inilah yang patut ditiru oleh masyarakat Indonesia. Mereka sangat menunjukkan sikap toleransinya terhadap umat muslim yang sedang beribadah. Dengan terciptanya toleransi seperti ini, dapat menciptakan suasana yang harmonis dan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Inilah salah satu contoh indahnya sikap saling menghormati antar umat beragama. Perbedaan bukan alasan untuk perpecahan, perbedaan justru ajang untuk mempererat persatuan. Sebagai wujud toleransi antar umat beragama, puluhan pemuda-pemudi dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan bersih-bersih di Masjid Terapung Amirul Mukminin. Menurut tanggapan saya mengenai video tersebut ialah beberapa remaja Protestan ikut berpartisipasi menyambut hari besar di agama Muslim yaitu Idul Fitri. Mereka berpartisipasi dengan cara membantu petugas masjid untuk membersihkan masjid. Nah, dan itulah yang dinamakan dengan toleransi antara umat beragama. Kita harus menumbuhkan sikap saling menghormati dan saling menghargai antara penganut agama lain, seperti yang dilakukan remaja Protestan tersebut. Selain itu, kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Tidak merusak tempat ibadah, tetapi kita juga harus menjaga dan merawat tempat ibadah agama lain. Kita tidak perlu membandingkan agama karena sifat yang tidak bisa dibandingkan. Sebetulnya kita semua manusia yang berasal dari Tuhan. Dampaknya akan sangat baik bagi Indonesia, karena dengan adanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia, akan tidak ada lagi peperangan dan ekonomi juga akan membaik. Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar bersatu dan akan mempercepat perkembangan kemajuan bangsa kita. Pastinya hubungan antara masyarakat di Indonesia akan semakin erat karena tidak ada lagi konflik-konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia. Jadi, aku harap dan teman-temanku juga harap video kita kali ini, di siaran ini, dapat mengetuk hati kita semua agar kita tidak membeda-bedakan siapapun, baik itu agama, suku, ataupun budaya. Nah, jadi kali ini kami semua dari Universitas Sumatera Utara menutup acara siaran ini. Dan kami harap jawaban-jawaban kami itu dapat menjadi motivasi dan juga dapat menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua yang nonton video ini. Terima kasih dan salam kasih. Bye!